Alhamdulillah, tibalah kita pada acara inti, yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Al-Ustaz Dr. Kiai Dr. Takdir Asran MPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang terhormat Bapak Camat Bonto Nompo yang hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Sekdes Bonto Langkas yang hadir di tengah-tengah kita, para orang tua, al-khusus kepada keluarga besar Haji Muhyiddin Nurani Daeng Lalang yang hadir bersama kita. Alhamdulillah, kehadiran kita di sini bukan kehadiran yang biasa. Meskipun terik matahari terasa panas, tapi insya Allah panasnya biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Boleh lebih semangat. Alhamdulillah. Kita awali dulu dengan sama-sama salawat. Salam. Siapa biasa salawatan? Ada yang biasa? Ya, undang ke sini. Cipuru bika bangkun. Ya, ada yang bisa lebih semangat pakai mic-nya? Mana ada? Oh, kita ulang. Salatullah ya Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masya Allah, luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan hari ini mempererat ukhuwah keluarga. Salah satu ukhuwah yang paling erat itu adalah persaudaraan keluarga. Karena kalau kita bersaudara dengan berdasarkan dengan partai, maka kalau beda partai lagi udah selesai. Kalau kita bersaudara dengan golongan, kalau beda golongan lagi selesai. Tapi kalau namanya keluarga, namanya silsilah. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu banyak keluarganya tidak ikut salat tapi mencintai Rasul. Tidak ikut ajaran agama Rasulullah tapi membela Rasul. Kenapa? Itu atas dasar silsilahnya. Kalau mau kita pererat ini silsilah ukhuwah kekeluargaan, tapi Bapak Ibu jamaah, jangan kita dulu bawa ki jabatan tak masuk di keluarga. Kalau mau kita pererat, apa yang dibangun? Punna purina dipajari purina, punna nenek itu tuh dikasih jadi nenek. Ponakan biar tinggi ki jabatan, tak kalau ponakan ki itu tuh silsilahnya. Kalau keluarga nenek bapak apa namanya itu, kalau om pasang kasarnya purina, turun ke sepupu, turun ke ponakan, pur cucu-cucu. Biasa dalam keluarga kita sudah alhamdulillah sudah sukses, tapi kita sebagai cucu ketemu dengan nenek yang kemungkinan nenek tak petani, tetap itu dihargai sebagai nenek. Itu kalau mau kita bangun
keakraban, uhuwah, persaudaraan, kekeluargaan. Saya biasa ikut reuni. Ada reuni kampus, reuni sekolah, pokoknya reuni banyak sekali reuni. Yang rajin ikut reuni itu yang sukses, Jing. Yang ada yang mobilnya, yang bagus ke motornya, yang cantik ke istrina, yang banyak ke istrina. Enggak, Ji, enggak jadi. Ya maksudnya dia datang untuk membanggakan dirinya bahwa saya ini sukses. Maka yang merasa tidak sukses tidak akan hadir. Kalau keluarga mau kita bangun, jangan bawa itu. Kita bangun berdasarkan silsilah. Niaki ninita, niaki purinanta, niaki kodong. Kemudian yang cucu-cucu tak semua yang dibawa itu, kata Pak Camat tadi, jangan lupakan. Karena itulah kelengkapannya keluarga kalau bisa hadir semua. Kalau yang hanya sukses yang hadir semua, maka tidak lengkap, itu namanya keluarga. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pun atas seria kampung dan atas seria keluarga yang bisa menghadirkan kembali orang tuanya yang telah wafat, neneknya yang telah wafat. Jadi ini sekarang sebenarnya kita menghadirkan Haji Muhyiddin Nurani Denglalang hadir di tengah-tengah kita. Semua yang hadir di sini pasti ingat almarhum. Cek almarhum ini. Kau pernah tunggu ceramah almarhum malam nak karena Ustaz masih hidup turunnya. Bukan ngapa tidak lupa memang ki. Ya alhamdulillah. Pasti mulai anak cucunya, keluarganya, ponakannya, apalagi saudaranya, kalau dipajang fotonya di sini hadir ke almarhum. Berapa tahun wafatnya almarhum? Almarhumah? Ya. Ada tahunan nih. Sering kita dengar kalau ada orang wafat 40 hari, 40 malam datang. Jangan kibatasi 40 hari, jangan kibatasi 40 malam. Setahun bahkan 40 tahun telah wafatnya masih bisa hadir. Siapa yang hadirkan? Kita yang hadirkan. Hadir. Tapi jangan dibayangkan itu pesulap merah. Hadir. Jangan-jangan di atas ini pesulap hijau. Hadir. Bukan, hadirkan. Jangan dicari almarhum, almarhumah di mata kepala tak. Mana di mana paling, di mana sekarang? Tapi cari almarhum, cari almarhumah di mata batin kita. Hadirkan itu. Sekarang hadir, tapi alhamdulillah masih ada saudaranya almarhum. Pasti hadir kita di sisi, ada di dekatnya. Kenapa? Karena di sini ki. Itulah sebabnya dalam keluarga dilarang orang si salah-salah. Karena kalau si salah-salah ki keluar ki dari sini. Ada sepupu si salah-salah, pasti keluar ki dari sini. Tapi kalau kita baikkan ada selalu di sini. Punna mangkasa nakana pacce nyawanya. Siri na pacce. Sama di bahasa itu. Selalu ada itu. Siri na pacce. Di sini semua tempatnya itu. Siri ada di sini, pacce ada di sini. Makanya kita hadirkan keluarga. Itu juga maulid kita lakukan, hadirkan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat, tapi bisa hadir. Dari mana? Dari sirah Nabi. Sirah itu sejarah-sejarahnya. Maka alhamdulillah mulai anak-anak tertarik luar biasa, cucu-cucu tak tampil semua mengenal Nabi Muhammad SAW, memperkenalkan Nabi Muhammad SAW dari yang kecil sampai yang remaja. Satu kutunggu-tunggu, kenapa tidak ada orang tua yang tampil? Sayang nak dong, kutunggu-tunggu Tom itu. Bagus kalau orang tua tari-tarian. Kalau ibu majelis taklim, baki. Biasa temannya ke kanan, dia ke kiri. Jadi sebentar ke kiri ke kanan, silap pomi. Aku begitu. Kalau orang tua, tapi tadi ya Allah ya Rabb gerakannya indah, dia terlatih. Tapi tidak apa-apa, nanti hadirkan juga ibu-ibu supaya itu bapak-bapak suami, nah dia istrinya akan cantik paling memana kalau di atas makeup Allahu Akbar. Bapak ibu jamaah. Jadi maulid itu sering kita dengar bahwa maulid itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dilakukan oleh sahabat. Andai tidak dilakukan Nabi, siapa yang paling pertama memberitahuan kita tentang kelahiran Rasulullah? Ya Rasulullah bermaulid sebenarnya itu, cuma bukan maulid namanya karena masih hidup. Seperti Bapak,
Pak Camat. Tidak mungkin dikatakan sekarang Pak Camat mengenang dirinya sendiri. Kan bukan mengenang namanya kalau masih hidup. Yang mengenang, yang dikenang itu Pak Camat yang sudah wafat. Ada keluarga Pak Camat yang sudah wafat? Jangan Pak Camat, Pak Bupati yang wafat, almarhum Bupati itu yang dulu. Sekarang namanya dikenang. Waktunya hidup, mari kita kenang. Kan tidak bisa dikenang kalau hidup. Makanya pada masa Rasul tidak disebut dengan maulid, tetapi membahas tentang kelahiran Rasul. Yang paling pertama menyampaikan kelahiran Rasul adalah Rasulullah sendiri. Kemudian begitu wafatnya Rasulullah SAW, berdatangan orang datang, berbagai negara datang, mendatangi istrinya Rasulullah. Tapi siapa istri Rasulullah masih hidup pada saat itu? Ada yang apa? Siti, karena yang duluan wafat itu Siti Hadijah. Rasulullah SAW wafat, istrinya masih hidup, namanya Siti Aisyah. Jadi namanya itu istri Rasulullah namanya Aisyah, Hadijah, bukan Aisyah. Kalau Aisyah berarti montonompo. Ada Ibu Aisyah di sini. Kalau istri Rasul Aisyah, panjang awalnya. Hadijah. Oh Hadijah, Ontolangkas. Memanggil nama sesuai dengan logatnya. Ya, tapi kalau yang benar itu Hadijah, Aisyah, istri Rasulullah Aisyah. Begitu Rasulullah wafat, berdatangan orang berbagai negara datang, menanyakan apa yang ditanyakan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Aisyah bermaulid, menyampaikan itu sejarahnya Rasul. Jadi istri Rasulullah itu melakukan pada zaman Umar radhiyallahu an, karena Islam sudah menyebar di berbagai negara, datang itu orang. Apa yang ditanyakan tentang maulid Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan Rasul sejak lahirnya sampai wafatnya, diceritakan semua. Jadi jangan ragu-ragu kalau namanya maulid. Sejak dulu dilakukan itu namanya maulid. Cuma caranya beda-beda. Tidak seperti ini. Kan tidak ada pitenda pada zaman Rasulullah. Dia belajar di bawah pohon kurma. Kan tipu yang makin kurma. Gimana kita dapat? Paling di bawah pohon unti. Tidak di bawah pohon unti, kau aja basi-basi. Makanya dibuatkan di panggung. Supaya kenapa panggung? Nah dia ke ustadz kah? Siapa yang mengantuk? Nah, dia siapa yang sudah lapar? Karena kalau dilihat muka-muka lapar, berhenti orang ceramah. Tentara tuh itu muka orang lapar kah? Oh, belum dilapar, masya Allah. Biar itu kalau senyumnya penuh derita. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah, jadi Rasulullah SAW memberikan contoh, karena ini tidak dikupas secara lugas karena singkat waktunya, kita masuk kepada bagaimana Rasulullah membangun ukhuwah Islamiyah. Pada zaman Rasul ada namanya kaum Ansar, ada Muhajirin. Kaum Ansar itu kaum yang menetap di kampung. Muhajir itu pendatang. Kalau di Montonompo ada orang menetap di sini, ada pendatang? Ada? Tidak ada. Yang pendatang itu misal orang Palangga menikah ke Montonompo, datang ke sini, maka keluarganya itu orang Palangga ke sini disebut Muhajirin. Kita di sini disebut Ansar, kaum penolong. Jadi Pattaya itu kampung, antolongi tobat tua. Ansar. Rasulullah mempersatukan itu, mempersaudarakan itu. Ada yang dipersaudarakan berdasarkan dengan harta, buka usaha sama-sama. Ada yang bersaudarakan berdasarkan dengan pernikahan, menikah, maka menjadilah saudara. Maka dipererat, dibangun ukhuwah Islamiyah. Bahkan Rasulullah SAW membangun ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya orang-orang yang beragama Islam, bahkan memperbaiki hubungannya kepada orang yang tidak beragama Islam. Kalau kita di sini di Montonompo semuanya Muslim, berarti yang kita mau pererat karena kita sesama Muslim. Misal ada satu keluarga rajin pergi sholat, ada juga keluarga tidak rajin. Jangan putus itu. Kita yang rajin pergi sholat,
ada di situ tidak rajin karena tanjak-tanjak nak tuang itu sombayang. Tidak boleh, harus memperbaiki hubungan ke situ. Iya. Bagaimana Rasul ajarkan memperbaiki hubungan? Tadi disampaikan oleh Pak Camat bahwa kalau kita erat bersama keluarga, maka kita akan tumbuh kuat. Rasul ajarkan bagaimana untuk mempererat kekeluargaan tetangga. Suatu ketika Aisyah memasak. Setelah memasak, Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, ada kodong ini masak-masakanku maukah ku rasa sedekah? Kepada siapa aku bersedekah?" Kata Rasul, "Liaki yang paling dekat dari pintu rumahmu." Jadi di sini rumah tak, kalau mau sedekah, liaki yang paling dekat ke pintu nah. Nah, ini paling dekat, itu paling dekat, di sini paling dekat. Jangkit langkah-langkai pintu orang. Bagaimana dikasih nasan nak gili nah. Balas lagi. Jadi jangan dibalas kegigilan, dibalas kegigilan, jangan. Karena pahit itu tidak bisa hilang kalau dibalas dengan kepahitan. Kopi kalau mau dihilangkan pahitnya apa dikasihkan itu? Gula supaya menjadi nikmat. Jadi kalau gigil kita tangga, kita kasih nikmat itu. Dia akan merasa lagi, tuh wajib paling itu. Kalau itu menyeberang nih gambarnya selalu, guys, besti hari ini pisang goreng. Apa juga gambar lagi mikirin ngakik mai. Apa cina-cina jadi kodong. Nggak biasa jadi sini besti-besti ya. Biasa. Enggak ji. Besti apa kata apa ada cendol mau apa itu di siang hari baru tidak nakasihkan kodong. Gambarnya aja menyeberang. Biasa tidak gambarnya tapi aromanya menyeberang. Harum namamu. Apalagi mohon maaf kalau kita bertetangga dengan orang tua tak, nenek tak, purinanta, menyeberang itu harumnya. Sebenarnya kadang terdetik dalam hatinya, pasti sebentar anakku nabawakan itu, nama itu, harumnya ikan boluna, terdetik di hatinya. Ternyata ini anak terlalu sibuk mengurus anak, mengurus suami, pokoknya ngurus semua. Nah lupa nabawakan itu, sakit hati orang tuanya. Hati-hati. Ridha Allah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah adalah ketika orang tua ridha kepada kita, dan murkanya Allah kalau kedua orang tua murka kepada kita. Dahulukan, selalu bahagiakan sesuai kadar kemampuan kita. Maka Rasul ajarkan sedekah kepada tetangga yang terdekat. Kalau mau mempererat, kalaupun pale tidak mau dikasih ini yang dekat, karena bilang biar dikasih tidak mau tahu senyum-senyum, kasih di sebelahnya tapi jangan kasih lihat ki. Orang tua dulu itu pintar, ibu-ibu kah biasa di dalam jilbab kita simpan. Nah kira tidak ditahu padahal ada jak kompong. Nah, kenapa dia bawa itu? Dia bawa di sebelahnya. Apa namanya? Untuk menjaga keharmonisan tetangga yang lebih dekat. Kalau tidak mau kita kasih, tapi Rasul anjurkan kasih itu yang terdekat, kasih. Ya. Bagaimana lagi? Rasulullah SAW mengajarkan memperkuat ukhuwah Islamiyah, as-sipakalabir. Pakalabir itu harus dibangun dari keluarga, dari dalam. Suami istri, tabe as-sipakalabir suami istri. Di sini Bu, kalau dipanggil suami siapa biasa? Kalau suami tak dipanggil namanya? Oh, Daeng. Daeng. Kalau Daeng nak suka suami tak panggil Daeng. Siapa lagi? Oh, ayah. Wah, ayah buntu numpuk kalawan. Ayah. Kampur itu di langgar. Ayah di mana ki? Pokoknya itu mahasiswa saya kalau menelpon istriku sengaja montong kalau nu tahu ki di jam mengajarku, kalau nu panggil kak kita telepon kak bilang tongki ayah baru kulus speaker ki. Itu mahasiswa kelepet tuh nak tahu. Padahal sudah kak janjian. Bilang kalau jam mengajar menelpon kita panggil kak kodong. Assalamualaikum ayah. Tidak dilihat na jitu hatinya suami tak kalau dipanggil ki ayah. Abak kata gulung na tambah besar na rasa. Padahal panggilan apa jitu? Tidak pakai modal, tidak pakai suara yang besar. Ayah. Tiba-tiba mahasiswaku menelpon tong. Nah telepon itu teman nah.
Assalamualaikum ayah, jemput dulu. Masih so pakai ayah. Apa Nabi dengan terima telepon? Waalaikumsalam bunda. Tunggu mak, segera ke sana. Pulang nyerek bagi. Sini dulu. Buku tangan. Sudah menikah? Belum Ustaz. Kenapa ayah bunda? Apa Nabi bilang? Latihan memang mak. Masih soya. Nakala-kala ki. Yang mestinya ini ayah bunda kita yang sudah menikah. Tapi kita mau porang Bapak Ibu jamaah. Kalau suami istri ki, apalagi istri, jangan dipanggil kakak suami. Dalam agama itu tidak bagus kalau dipanggil kakak suami. Biasa kalau pengantin baru tidak apa-apa. Tapi kalau ada anak tak, jangan lalu dipanggil kakak. Kalau daeng biasa aja. Kalau kakak jangan. Kalau daeng itu memang sudah menjadi sudah menjadi budaya nih. Kalau daeng, meskipun daeng itu juga kakak. Tapi kalau kakak itu bahasa Indonesia. Oh sayang, lebih bagus lagi. Sayang. Biasanya bukan sayang, panggil Yayang. Pokoknya, kenapa tidak boleh dipanggil kakak kalau sudah ada anak? Nanti tuh anak tak selalu dengar. Oh, kalau ini paling bapak namanya kakak. Ditanya sama gurunya, pergi mana mamata? Nah, pergi sama kakak. Nah, di mana? Di dalam kuliah tidur sama kakak. Nah, guru bilang kenapa sama kakak? Nah, ya butuh penjelasan bahwa yang dimaksud kakak itu adalah suami. Anak-anak tidak tahu itu. Makanya bagus kalau ayah, bapak, daeng, sayang. Oh, beb. Sudah mendunia, beb. Asal bahayanya gitu kalau panggil beb, marah-marah, ke biasa berubah. Beb, mana kau? Karena marah-marah. Allahu Akbar. Panggilan kepada istri suami. Mulai dari situ kelembutan. Apa kata Rasul? Irhamun nas yarhamullah. Sayangi manusia, Allah akan sayang kita. Kalau dalam keluarga, dalam suami istri, dalam tetangga saling memuliakan, Allah akan turun kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah panggil istrinya, ya Humairah, wahai yang merah-merah pipinya. Makanya itu banyak ibu-ibu nak kasih merah-merah pipinya, karena mau mengikuti Aisyah, merah-merah pipinya Aisyah. Cuma kalau Aisyah biar sudah cuci muka tetap merah. Kalau kita sudah cuci muka, lagi. Itulah sebabnya kenapa banyak ibu-ibu kalau pesta tidak pergi sholat. Malaki, karena kalau beruduk, hancur ki make up kah. Jangan ki Bapak Ibu jamaah. Jangan gara-gara pesta tidak sholat, jangan. Ya. Kalau perlu bawa make up tak di tas. Jadi begitu sudah wuduk make up lagi. Pergi di rumah tetangga sebelah make up kan roh kali pakai sambaya. Jangan mengatakan sekali-kali di orang pesta. Apa sekali-kali? Sudah purinanna kamanakanna sudah ke tetangga. Nah bilang sekali-sekali, jangan gara-gara itu. Rasulullah panggil, ya Humairah yang merah-merah pipi. Kalau dipanggil istri, dipanggil suami, dipanggil yang dah senangi. Itu Rasulullah mencontohkan. Karena Aisyah senang kalau dipanggil wahai merah-merah pipi. Ya, jadi kita sesuai kesepakatan keluarga. Jadi untuk memperkuat ukhuwah dari dalam keluarga dulu. Saling sayang menyayangi, panggilan-panggilan yang lembut. Setelah itu merambah ke tetangga. Setelah itu lebih luas lagi. Kalau kita bangun apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu sangat agung, tingkat tinggi. Yang mana itu akhlak azim? Karena akhlak itu ada beberapa tingkatan. Pertama, ada namanya akhlak khair, baik. Yang mana itu baik? Yang baik. Yang baik itu, ini yang baik. Saya dikasih air minum, maka saya berpikir, yang kasih ke air minum, kupikir apa nanti kubalaskan ini ibu yang kasih ke air minum. Maka besoknya saya beli juga air minum, ku kasih juga air minum. Itu namanya orang kebaikan dibalas kebaikan. Ibu-ibu ada yang bawa pisang goreng ke sebelah, yang di sebelah ini berpikir, apa ku kasihkan ini karena sudah kena bawakan pisang goreng.
mak bubur besoknya, nah kasih juga bubur. Maka itu namanya orang kebaikan dibalas kebaikan. Tingkatan kedua disebut dengan ihsan. Apa itu ihsan? Orang tidak berbuat baik kepada kita, tidak berbuat apa-apa, tapi kita selalu berbuat baik. Tidak pernah kita kasih, tapi kita selalu kasih. Lebih baik. Berarti tidak baik itu kan ikuti kata-kata yang tidak bagus. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi ke kita. Senyum kepada orang yang tidak pernah senyum ke kita. Ada orang di sini tidak senyum, kasih senyum dia. Akan-akan pilih-pilih, makanya kayak orang gila. Kalau kita senyum dia tidak senyum, tidak apa-apa, kasih senyum. Itu namanya ihsan. Tingkatan paling tinggi khuluqun azim, yaitu akhlak agung. Yang mana itu? Orang berbuat jahat kepada kita, tapi kita mampu berbuat baik kepadanya. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Yang berat kita ikuti, tapi kalau kita berupaya, insya Allah kita bisa ikuti. Mengaji di masjid kah? Bagus dong kalau sudah kita makan baru sholat duhur. Bagaimana bu? Jauh kalau bagaimana? Kalau coba bagus gitu, bagus gitu. Ya, salawat lagi. Salatullah ala Toha, salatullah salam ala Yasin, tawassalna wabil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bab. Pulang sebentar ke rumah, baru masuk pintu, salatullah. Nabi dan suaminya dari mana? Ini istriku. Salamullah ala Toha Rasulillah. Ketika kita membaca salawat itu, kita sedang menghadirkan Rasulullah di rumah kita. Kalau Rasulullah hadir di rumah kita, maka syaitan akan menjauh dari rumah kita. Makanya selalu itu hadirkan Rasulullah. Ajak suami membaca salawat, ajak anak-anak baca salawat, supaya Rasulullah selalu hadir di tengah-tengah keluarga. Rasulullah akan mendampingi kita, bahkan Rasulullah akan mengantar kita mulai hidup kita di dunia sampai sakaratul maut, sampai nanti masuk surga bersama dengan orang tua kita almarhum Muhyiddin Nurani Della. Amin ya rabbal alamin. Ku cari-cari ke anak-anakku di mana semua anak-anakku ini? Iya. Tapi panitia kita tanda-tandai anak-anakku yang jawab ke? Ya, anak-anak mau karena ibu karena tahu nih. Ya. Siapa nama ibu Nabi Muhammad SAW? Siapa? Aminah. Tanda-tandai. Biar anak tak dikasih hadiah. Biar anak kita. Siti Ami. Kalau nama ayahnya siapa? Abdullah. Oh pokoknya dikasih juga Abdullah. Siapa nama istri yang pertama? Hadijah. Kak, ibu-ibu juga kasih tahu kita. Semangat. Alhamdulillah Siti Hadijah. Ya. Masya Allah. Oh, kasih pindah di situ. Kita mau berdoa. Nanti jatuh. Iya. Jangan kita takut ibu nak-anak. Wah, kenapa itu Rasulullah selalu disebut ada istrinya Hadijah, ada Aisyah, berarti banyak istrinya. Jangan kita takut-takut, jangan kita malah-malah. Hadijah itu istri pertama Rasulullah. Tapi Rasulullah itu menikah kepada Aisyah, kepada istrinya lain setelah Hadijah wafat. Jadi sunnahnya itu wafat istri pertamanya, baru menikah orang dua. Cuma ibu-ibu kan tidak ditanya sama bapak, ada sembunyi bapak kan. Selalu bilang sunnah. Sunnahnya itu wafat Hadijah, ya wafat mi Hadijah tenami, muterami. Setelah itu Rasulullah menikah. Itu pun menikah atas perintah Allah. Rasulullah tidak mau karena saya sangat cinta kepada Hadijah.
Bahkan setiap duduk-duduk dibayangkan itu Khadijah. Jadi tidak bisa itu dilupakan, namanya istri pertama. Kalau ada lupakan itu pura-puraan aja. Selalu ada di mana? Di hati. Ibu, karena tidak banyak kuliah laki-laki datang ku kasih. Oh di sana di sebelah. Kalau mau kita tahu rahasianya laki-laki. Andainya kibuka itu laki-laki di hatinya bisa kibuka. Nah terlihat terbaca di situ di sini. Apa terbaca? Yang terbaca, aku ingin membahagiakan istri dan anak-anakku. Bukan begitu Bapak? Cuma itu Bapak. Bapak tidak pandai bicara. Di sini itu tertulis. Kalau keluar kita kerja panas-panas, di dalam benaknya itu di sini. Saya membahagiakan istriku dan anak-anakku. Banyak bapak-bapak panas dari pagi sampai siang mau membahagiakan istri dan anak-anak. Pegawai keluar jam 6 tinggalkan rumah, jam 5 sore sampai di rumah. Tidak ada terkecuali di sini mau membahagiakan istri dan anak-anak. Cuma tidak kilia ki. Makanya istri banyak marah-marah ke suami. Nah kira bilang kajili-jili. Tidak nak kajili-jili itu kalau nak hibur nak jadi rina kalau menganduri. Bagaimana Pak Sekdes? Itu kalau pasti itu. Iya. Jaga persaudaraan kita, persaudaraan keluarga Haji Muhyiddin Nurani Del Lalang. Inilah menjadi, kalau bahasa Indonesia menjadi obor. Apa itu bahasa Makassarnya kalau lampu? Iya. Keluarga Haji Muhyiddin Nurani Del Lalang ini menjadi sulo di tengah-tengah kita, bahwa beginilah cara kita mencintai Nabiullah Muhammad SAW. Beginilah cara kita untuk mempersatukan keluarga dengan sesama keluarga, mulai dari cicitnya sampai kepada cucunya, anak-anaknya. Kita siap-siap mendoakan seluruh keluarga. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari tundukkan mata kepala sejenak, khusyuk di hadapan Allah, penuh harap dan cinta. Semua yang kita lakukan insyaallah diridai Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk kita semua, untuk keluarga. Al khusus kepada keluarga besar Haji Muhyiddin Nurani Del Lalang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini semata-mata mencari ridha-Mu, mengharapkan syafaat Nabi-Mu. Ya Allah ya Rabb, kepada seluruh orang tua kami almarhum almarhumah, rahmati mereka ya Allah, lindungi mereka ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosanya ya Allah. Kami sama-sama keluarga dan seluruh jamaah berniat membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita Haji Muhyiddin Nurani Del Lalang dan bersama keluarga yang telah wafat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, kami memohon kepadamu, kepada segenap keluarga yang hadir ya Allah, berikan hidayah dalam hati kami agar kami bisa selalu berada pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya Allah ya Rabb, berikan kekuatan kepada diri kami untuk selalu taubat dari segala kesalahan dan kehilafan kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kepada segenap keluarga seluruh jamaah yang hadir, berikan berkah dalam hidup kami ya Allah, berkah dalam keluarga kami, berkah dalam kesehatan kami, berkah dalam usaha kami, berkah dalam doa-doa kami, berkah dalam ibadah kami, sehingga kami semua termasuk hamba yang selamat dunia akhirat. Sebelum saya tutup, kalau hari ini kita merasakan kesulitan, kalau hari ini kita merasakan kesedihan, kalau hari ini kita merasakan sempit dalam hidup, amalkan ayat alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadikan ini ayat wirid. Wirid itu dibaca berulang-ulang, diulang-ulang.
Alam nasyrah laka sadar, bukankah aku yang melapangkan dadamu? Jadi kalau merasa sempit susah kirasa, baca ini ayat alam nasyrah laka sadar. Karena arti kedua dari wirid adalah mengetuk. Jadi kalau kita ketuk, Allah lapangkan dada kita dari kesempitan yang kita rasa, kesusahan dan kesedihan. Kita amalkan ayat ini, dijadikan wirid. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penampilan tari kreasi keselamatan. Dengan amat setia, Allah menerbitkan matahari tanpa peduli apakah kita pernah mensyukuri terbitnya matahari atau tidak. Allah memancarkan cahaya matahari tanpa menghitungnya dengan pengkhianatan yang kita lakukan atasnya setiap hari. Iman dan keyakinan yang diajarkan Rasulullah seakan menjadi lentera yang menerangi dada kaum muslimin agar tak gelap menghadapi dunia. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layaknya matahari menerangi umat manusia setiap pagi dengan iman, ilmu berikut perkembangannya, spiritualismenya, dan yang lebih